Selamat datang dan selamat bergabung di channel Dongeng Malam. Bagi yang sudah mampir, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara di like dan komen video ini. Untuk kali ini, Dongeng Malam akan membawakan sebuah cerita dengan judul, Uji Nyali Terakhir di Sekolah Tua. Kita mulai saja ceritanya. Jam pelajaran terakhir di SMA Negeri 3 selalu terasa seperti jam paling panjang di dunia. Apalagi kalau gurunya adalah Pak Wahyu, guru matematika yang hobi menulis rumus sepanjang papan tulis tanpa peduli wajah muridnya sudah seperti mayat kelaparan. Bel masuk pulang berbunyi, namun suasana kelas masih ribut. Sebagian siswa langsung keluar, sebagian lagi berkumpul di pojok kelas, merencanakan sesuatu yang bagi mereka pasti lebih seru daripada PR. Aseng duduk santai di meja paling belakang, kakinya naik ke bangku, tangan memegang botol minuman dingin yang baru dibelinya dari kantin. Rambutnya gondrong sebahu, kaos kaki turun sampai pergelangan kaki, dan kancing baju seragam bagian atas selalu terbuka. Dia terkenal sebagai biang onar sekolah. Sudah 3 kali dipanggil kepala sekolah karena membuat keributan, dan 5 kali dimarahi guru piket karena ketahuan merokok di toilet belakang. Di sebelahnya, Arif sedang memainkan HP sambil sesekali tertawa kecil melihat video prank di YouTube. Tubuhnya lebih kecil dari Aseng, tapi larinya cepat. Di antara keduanya, Arif adalah otak teknis setiap kenakalan. Kalau Aseng punya ide gila, Arif yang mengeksekusi. Bro, Aseng mencondongkan badan ke arah Arif, suaranya pelan tapi penuh rencana. Lu tahu nggak, sekolah kita tuh katanya angker kalau malam. Banyak yang ngomong ada suara-suara dari koridor kelas 3. Arif mengangkat alis, matanya menyipit. Terus, gue kepikiran sesuatu. Kita bikin uji nyali malam-malam di sini. Ajak anak-anak yang penakut, terus kita setting biar mereka hampir mati ketakutan, jawab Aseng sambil terkekeh. Arif tertawa kecil. Siapa targetnya? Aseng memutar pandangan ke arah depan kelas. 2 anak laki-laki duduk berseberangan, Farhan dan Sehat. Farhan kurus, kulit pucat, kacamata agak tebal, dan jarang bicara. Sehat lebih besar badannya, tapi sama-sama takut hal mistis. Pernah sekali keduanya melihat kucing melompat dari plafon kelas dan langsung lari keluar sambil teriak. Nih, 2 orang ini, kata Aseng, mengangguk ke arah mereka. Biar sekalian Dilla sama Desi kita ajak juga. Cewek-cewek itu kan gampang panik, pasti seru ngelihat mereka teriak-teriak. Arif tersenyum licik. Gue bisa bikin properti kain putih, speaker suara tangisan, sama senter redup. Lu tinggal bikin mereka masuk lewat tembok belakang biar lebih dramatis. Malam itu pun mereka sepakat. Besoknya, saat jam istirahat, Aseng mulai mengatur rencana. Ia menghampiri Farhan, Sehat, Dilla, dan Desi yang sedang duduk di kantin. Kalian penakut nggak sih? Tanya Aseng tiba-tiba. Farhan memutar bola mata. Ngapain lu nanya gitu? Gue tantang kalian uji nyali di sekolah ini malam nanti. Katanya banyak yang lihat hantu di koridor kelas 3, ujar Aseng, nadanya menantang. Dilla langsung mengernyit. Gila lu, ngapain coba? Desi yang pendiam hanya menunduk, tapi matanya tampak khawatir. Sehat mencoba menjaga gengsinya. Nggak serem ah. Biarin aja, ayo. Farhan melirik sahabatnya itu, agak ragu. Lu yakin? Yakin. Masa kalah sama si Aseng? Jawab Sehat sambil tertawa. Aseng menepuk meja. Oke, berarti malam ini kita ketemu di gang belakang sekolah jam 10. Bawa senter masing-masing. Kita masuk dari tembok belakang. Selamat datang dan selamat bergabung di channel Dongeng Malam. Bagi yang sudah mampir, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara di like dan komen video ini. Untuk kali ini, Dongeng Malam akan membawakan sebuah cerita dengan judul, Uji Nyali Terakhir di Sekolah Tua. Kita mulai saja ceritanya. Jam pelajaran terakhir di SMA Negeri 3 selalu terasa seperti jam paling panjang di dunia. Apalagi kalau gurunya adalah Pak Wahyu, guru matematika yang hobi menulis rumus sepanjang papan tulis tanpa peduli wajah muridnya sudah seperti mayat kelaparan. Bel masuk pulang berbunyi, namun suasana kelas masih ribut. Sebagian siswa langsung keluar, sebagian lagi berkumpul di pojok kelas, merencanakan sesuatu yang bagi mereka pasti lebih seru daripada PR. Aseng duduk santai di meja paling belakang, kakinya naik ke bangku, tangan memegang botol minuman dingin yang baru dibelinya dari kantin. Rambutnya gondrong sebahu, kaos kaki turun sampai pergelangan kaki, dan kancing baju seragam bagian atas selalu terbuka. Dia terkenal sebagai biang onar sekolah. Sudah 3 kali dipanggil kepala sekolah karena membuat keributan,
dan 5 kali dimarahi guru piket karena ketahuan merokok di toilet belakang. Di sebelahnya, Arif sedang memainkan HP sambil sesekali tertawa kecil melihat video prank di YouTube. Tubuhnya lebih kecil dari Aseng, tapi larinya cepat. Di antara keduanya, Arif adalah otak teknis setiap kenakalan. Kalau Aseng punya ide gila, Arif yang mengeksekusi. Bro, Aseng mencondongkan badan ke arah Arif, suaranya pelan tapi penuh rencana. Lu tahu nggak, sekolah kita tuh katanya angker kalau malam. Banyak yang ngomong ada suara-suara dari koridor kelas 3. Arif mengangkat alis, matanya menyipit. Terus, gue kepikiran sesuatu. Kita bikin uji nyali malam-malam di sini. Ajak anak-anak yang penakut, terus kita setting biar mereka hampir mati ketakutan, jawab Aseng sambil terkekeh. Farhan dan Sehat berjalan paling depan tanpa ragu, bahkan tanpa mengarahkan senter. Langkah mereka mantap, seolah sudah hafal setiap sudut halaman itu. Dilla dan Desi mengikuti di belakang, mencoba tetap dekat satu sama lain. Dilla sesekali melirik kedua anak laki-laki itu. Heran, kok mereka nggak sakit sama sekali ya? Pikirnya. Ia jelas tadi melihat mereka jatuh keras, tapi sekarang seperti tidak terjadi apa-apa. Di sisi lain, di gudang dekat koridor kelas 3, Aseng dan Arif sudah siap. Lu denger nggak, Seng? Mereka udah masuk halaman, bisik Arif sambil menempelkan telinga ke pintu. Aseng tersenyum tipis. Bagus. Begitu mereka lewat koridor, kita mulai mainkan suara tangisan. Abis itu jatuhin kain putih. Arif menyalakan speaker kecil yang tersembunyi di pojok plafon koridor. Perlahan, suara lirih tangisan perempuan mengalun, tipis dan bergetar, seakan berasal dari ujung lorong. Dilla langsung menggenggam lengan Desi erat-erat. Lu denger nggak? Bisik Dilla. Desi mengangguk cepat. Iya. Farhan berhenti sebentar, menoleh ke arah sumber suara, lalu tersenyum samar. Ayo, ucapnya pelan. Ia berjalan lagi tanpa memperdulikan suara itu, diikuti Sehat yang juga tampak tenang. Aseng yang mengintip dari celah pintu merasa heran. Kok mereka nggak takut? Biasanya si Farhan udah kabur duluan. Ia memberi kode ke Arif. Plan B kain putih, sekarang. Arif membuka plafon, lalu mendorong gulungan kain putih yang terikat tali. Kain itu jatuh tepat di depan Farhan dan Sehat, berkibar-kibar seperti sosok berpakaian putih melayang turun. Dilla dan Desi sontak menjerit keras. Tapi yang membuat Arif terperanjat bukanlah teriakan dua gadis itu, melainkan fakta bahwa kain itu jatuh menembus tubuh Farhan dan Sehat seperti asap tipis. Tidak ada benturan, tidak ada kain tersangkut di kepala atau bahu mereka, kain itu mendarat langsung di lantai, seolah mereka bukan benda padat. Lu lihat nggak barusan? Suara Arif bergetar. Aseng menatapnya, wajahnya mulai kehilangan warna. Gue lihat. Gue nggak ngerti ini gimana. Mereka tetap bersembunyi, tapi rasa dingin mulai merayap di punggung. Farhan menoleh sedikit, menatap ke arah gudang tempat Aseng dan Arif bersembunyi. Matanya seperti menembus kegelapan, pupilnya membesar tak wajar. Aseng? Arif, katanya pelan. Suaranya dalam dan bergema, seperti tidak berasal dari mulutnya. Arif hampir menjatuhkan senternya. Seng, dia manggil kita. Diam. Aseng menahan napas. Tapi di sudut pikirannya, ia mulai sadar, ini bukan prank lagi. Pak Wildan, yang sedang berkeliling di sisi lain sekolah, tiba-tiba menghentikan langkah. Dari arah koridor kelas 3, ia mendengar suara tangisan perempuan bercampur suara anak-anak tertawa pelan. Senter di tangannya bergetar sedikit. Siapa di sana? Teriaknya sambil berjalan cepat ke arah sumber suara. Dilla dan Desi kini hampir menangis. Kita keluar aja yuk, Dil, aku nggak enak perasaannya, bisik Desi. Tapi sebelum mereka sempat bergerak, Farhan berdiri di depan mereka, tersenyum lebar. Gak usah buru-buru. Sebentar lagi seru. Udara di koridor terasa semakin dingin. Napas setiap orang terlihat seperti uap tipis yang keluar di udara. Dilla mundur setapak, tapi punggungnya menabrak dinding dingin. Far, jangan bercanda, sumpah ini nggak lucu, suaranya bergetar. Farhan tidak menjawab, hanya memiringkan kepalanya sedikit, senyumnya melebar, dan di sudut bibirnya mengalir garis merah gelap, darah yang kental, nyaris hitam, menetes perlahan ke lantai. Mata Dilla melebar, jantungnya seperti diremas. Sehat, yang sejak tadi diam, melangkah maju.
Saat ia lewat di bawah lampu neon, cahaya redup itu memperlihatkan jelas retakan besar di sisi kepalanya. Ada rambut yang lengket oleh darah kering, dan dari retakan itu terlihat sesuatu yang putih, tulang. Desi menutup mulutnya, menahan teriakan. Lututnya mulai goyah. Di gudang, Aseng meremas lengan Arif. Gue nggak tahan, Rif, ini bukan mereka lagi. Kita harus keluar sekarang, bisiknya panik. Arif mengangguk cepat. Mereka berdua mengendap-endap ke pintu belakang gudang. Tapi sebelum mereka berhasil membuka, terdengar suara langkah kaki pelan di belakang mereka. Aseng, Arif, suara itu berat, bergema, dan sangat dekat. Mereka menoleh serentak. Farhan berdiri hanya 2 meter dari mereka, meskipun barusan ia ada di koridor bersama Sehat. Matanya kosong, pupilnya hitam pekat tanpa batas, dan di sudutnya mengalir darah. Lampu-lampu koridor tiba-tiba padam serentak, menyisakan hanya cahaya bulan yang masuk dari jendela. Di tengah kegelapan itu, suara Sehat terdengar berat, memanggil, "Ayo, ikut kami." Pak Wildan, yang sudah semakin dekat, mengarahkan senter ke arah koridor dan terhenti. Sorot cahaya itu menangkap sesosok anak laki-laki dengan kepala miring, wajah pucat, dan senyum mengerikan berdiri di tengah lorong. Pak Wildan spontan memanggil, "Hei! Siapa itu? Jangan main-main." Sosok itu tidak bergerak. Lalu, perlahan, ia berjalan maju, dan Pak Wildan melihat bahwa kaki sosok itu tidak menapak lantai. Tubuhnya sedikit melayang. "Ya Tuhan," desis Pak Wildan sambil mundur. Dilla dan Desi akhirnya menjerit bersamaan, suara mereka memantul di dinding lorong. Aseng menarik tangan Arif, memaksa berlari, tapi langkah mereka terasa berat, seakan lantai menahan kaki mereka. Tiba-tiba, Farhan muncul di depan mereka lagi, kali ini jaraknya hanya 1 langkah. "Kalian mau lari kemana?" bisiknya. Di saat yang sama, Sehat muncul di belakang Dilla dan Desi, tangannya yang pucat meraih bahu mereka. Begitu tangan itu menyentuh kulit, hawa sedingin es merambat masuk ke tulang. Dilla menjerit histeris, Desi jatuh terduduk sambil menangis. Aseng panik, mendorong Farhan sekuat tenaga, tapi tangannya justru seperti menembus udara dingin. Farhan tidak bergeser sama sekali. Sebaliknya, wajahnya semakin dekat, dan Aseng bisa mencium bau busuk seperti darah basi bercampur tanah basah. Arif mencoba kabur ke arah pintu darurat, tapi langkahnya terhenti ketika dari ujung lorong muncul bayangan hitam besar dengan mata merah menyala. Bayangan itu bergerak cepat, dan sebelum Arif sempat menjerit, tubuhnya seperti ditarik ke dalam kegelapan, hilang begitu saja. "Aseng," suara Farhan memanggil lagi, kali ini dari dalam kepalanya, bukan telinga. "Di sini, lebih tenang, ikutlah." Aseng memundurkan diri, napas terengah, tapi kakinya tersandung kursi rusak dan ia jatuh telentang. Begitu menoleh ke samping, wajah Sehat sudah di sana, begitu dekat, matanya melotot tanpa kelopak, mulutnya terbuka lebar hingga rahangnya nyaris terlepas. Cahaya senter Pak Wildan menyapu ke arah mereka, dan sorot cahaya itu hanya bertahan 1 detik di wajah Sehat, cukup untuk membuat Pak Wildan terperanjat. Rahang pemuda itu terlepas hampir setengah, mata melotot, dan dari dalam mulutnya menetes darah bercampur lumpur. Lalu, lampu senter berkedip dan mati. Kegelapan kembali menelan seluruh lorong. "Aseng! Aseng!" Suara Arif tak terdengar lagi. Hanya desahan napas Aseng yang memburu, bercampur suara seret langkah dari segala arah. Pak Wildan mencoba menyalakan senternya lagi, tangannya gemetar hebat. Saat cahaya kembali menyala, ia memekik pelan. Tepat di ujung lorong, Farhan dan Sehat berdiri berdampingan, kepala mereka menunduk. Pelan-pelan, kepala itu terangkat, tapi bukan dengan gerakan manusia normal, melainkan seperti ditarik dari leher oleh tali yang tak terlihat. Leher mereka memanjang sedikit tulang berbunyi. Dilla menjerit, meraih tangan Desi. "Kita harus keluar sekarang," katanya. Mereka berlari ke arah pintu darurat, tapi begitu dibuka, yang terlihat bukan halaman sekolah, melainkan gerbang yang tertutup rapat dengan rantai berkarat. "Aseng, sini!" Dilla berteriak memanggil. Aseng terseret dari lorong oleh sesuatu yang tak terlihat, kukunya menggores lantai sampai meninggalkan bekas. Pak Wildan mencoba mengejar, tapi lorong terasa memanjang tak wajar. Suara langkahnya menggema, padahal ia hanya berlari beberapa meter. Di depannya, Aseng menghilang di tikungan yang tak pernah ada sebelumnya. Desi menoleh ke belakang, dan matanya membelalak.
Farhan sudah berdiri di ambang pintu darurat, tapi wajahnya sekarang hancur. Satu mata copot, kulitnya koyak, dan tulangnya terlihat. Ia tersenyum, senyum yang terlalu lebar. Kami udah nunggu dari tadi. Dilla memukul pintu keras-keras, berteriak minta tolong. Pak Wildan akhirnya berhasil mendekat, menarik mereka berdua menjauh. Ayo ikut saya, serunya. Mereka bertiga berlari menuju ruang guru, mengunci pintunya rapat-rapat. Hening, hanya suara napas yang terdengar. Tapi, dari luar, terdengar ketukan pelan. Lalu suara Farhan, lirih tapi jelas, Pak Wildan, mereka nggak boleh pulang. Mereka harus ikut kami. Pak Wildan memegang kunci di tangannya, wajahnya pucat. Ia sadar, suara itu datang dari dalam ruangan, bukan dari luar pintu. Cahaya lampu ruang guru berkedip, dan dalam sekejap, sosok Farhan dan Sehat sudah berdiri di sudut ruangan. Darah mengalir dari kepala mereka, menetes ke lantai. Dilla dan Desi menjerit histeris. Lalu, Pak Wildan tertegun. Matanya tak lepas dari dua sosok itu. Farhan menatapnya dengan tatapan kosong, sedangkan Sehat berjalan perlahan ke arah Dilla dan Desi sambil menyeret kaki yang terlihat bengkok seperti baru patah. Jangan dekati mereka, suara Pak Wildan bergetar. Ia meraih sebatang penggaris kayu besar yang tergantung di dinding, memegangnya seperti senjata. Farhan menyeringai. Pak Wildan, kita udah mati, Pak. Tapi Bapak masih jaga sekolah ini seakan-akan semuanya normal. Kalimat itu menusuk pikiran Pak Wildan. Ia tidak mengerti maksudnya, tapi hawa dingin yang merayap dari kaki sampai ubun-ubun membuatnya nyaris menjatuhkan penggaris itu. Sehat tiba-tiba mengangkat kepala, matanya kosong tanpa bola mata. Mereka harus ikut, ujarnya pelan. Dilla mencoba mundur, tapi punggungnya terbentur lemari arsip. Desi memeluknya, air mata membanjiri pipi. Tolong, jangan dekat, jangan. Lampu ruangan mulai berkedip lagi. Setiap kali padam, posisi Farhan dan Sehat semakin dekat. Padam, nyala, mereka hanya berjarak 3 meter. Padam, nyala, sudah 1 meter. Pak Wildan spontan mengangkat penggaris dan mengayunkannya ke arah Farhan, tapi yang dirasakannya hanyalah udara kosong. Sosok itu menembusnya, membuat tubuhnya terasa membeku seolah sebagian jiwanya ikut tersedot. Pak, suara Desi terdengar seperti isak panik. Ia menunjuk ke jendela ruang guru. Di luar, ada kilatan cahaya biru. Seperti lampu darurat. Dan di sana, tergeletak di bawah tembok belakang sekolah, terlihat 2 tubuh kaku berlumuran darah. Seragamnya, seragam Farhan dan Sehat. Pak Wildan membelalak. Astaga, jadi, kalian. Farhan tersenyum kecil. Kita udah mati sebelum masuk sekolah, Pak. Waktu mau loncat tembok belakang, kepala kami kebentur beton. Tapi, rasanya asik lihat kalian ketakutan. Sehat tertawa, suara tawanya menggema aneh, tak sesuai dengan gerakan bibirnya. Kalian semua, sekarang ikut kami, biar seru bareng-bareng. Seketika, semua lampu mati total. Gelap gulita. Terdengar jeritan Dilla, diikuti teriakan Desi, lalu suara langkah tergesa-gesa yang berakhir dengan dentuman keras. Ketika lampu kembali menyala, ruang guru kosong. Tidak ada Dilla, tidak ada Desi, hanya Pak Wildan yang terduduk di lantai, wajahnya pucat seperti mayat. Ia menoleh perlahan ke jendela. Di halaman sekolah, 4 sosok berdiri berdampingan, Farhan, Sehat, Dilla, dan Desi. Semua tersenyum lebar, tubuh mereka basah darah, dan mata mereka menatap lurus ke arahnya. Lalu satu persatu, mereka berjalan menjauh, menembus gerbang sekolah yang masih terkunci rapat. Pak Wildan hanya bisa terduduk. Di telinganya, suara tawa mereka menggema, semakin jauh, sampai malam kembali sunyi. Namun sejak malam itu, setiap kali jam menunjukkan pukul 11 malam, di lorong sekolah akan terdengar suara langkah kaki, dan tawa remaja yang tidak pernah pulang. Seminggu setelah malam itu, sekolah mendadak gempar. 2 siswi, Dilla dan Desi, dinyatakan hilang. Polisi menggeledah setiap sudut sekolah, tapi tidak menemukan jejak mereka. Yang ada hanya kabar burung yang menyebar di kalangan murid. Beberapa saksi mengaku melihat mereka berjalan berdua di halaman sekolah tengah malam, diiringi 2 sosok laki-laki dengan seragam SMA yang basah darah. Aseng dan Arif menjadi 2 orang yang paling terpukul. Mereka awalnya hanya ingin membuat prank uji nyali,
menakut-nakuti teman-temannya, lalu membanggakannya di grup kelas. Tapi setelah kejadian itu, keduanya mulai mengalami mimpi buruk. Malam pertama, Aseng bermimpi berada di lorong sekolah yang gelap. Di ujung lorong, Farhan dan Sehat berdiri sambil melambai, darah menetes dari kening mereka. Malam kedua, Arif melihat Dilla dan Desi duduk di kursinya di kelas, padahal ia tahu kursi itu kosong. Mereka tersenyum padanya, bibirnya bergerak tanpa suara, tapi ia paham arti gerakan itu. Ikut kami. Puncaknya, 3 hari kemudian, Aseng dan Arif sama-sama tidak masuk sekolah. Orang tua mereka melapor bahwa keduanya tidak pulang sejak sore. Pencarian dilakukan, tapi hasilnya nihil. Pak Wildan mendengar kabar itu dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ia mengingat jelas wajah Aseng dan Arif saat masih di sekolah. Namun malam itu, ketika ia berjaga sendirian, ia melihat mereka berdiri di halaman belakang bersama Farhan, Sehat, Dilla, dan Desi. 6 remaja itu hanya menatapnya dari jauh. Senyuman mereka lebar, mata kosong, baju berlumur darah. Dan sebelum hilang dalam gelap, suara mereka menggema bersamaan. Sekarang kita lengkap, Pak, uji nyalinya bakal lebih seru, selamanya. Sejak saat itu, SMA Negeri 3 menjadi tempat yang tidak pernah benar-benar tidur. Setiap malam Jumat, lampu-lampu lorongnya akan berkedip sendiri, dan tawa 6 remaja akan terdengar dari ruang guru, memanggil siapa saja yang cukup berani, atau cukup bodoh, untuk datang di malam hari. Dan cerita selesai di sini. Terima kasih sudah mengikuti cerita sampai akhir. Untuk cerita dengan judul, Uji Nyali Terakhir di Sekolah Tua, berakhir di sini. Akan banyak lagi cerita-cerita menarik yang akan dibawakan Dongeng Malam. Jadi silahkan di-subscribe channel ini agar tidak tertinggal cerita-cerita menarik dari video berikutnya. Dan jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, silahkan di-share video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi.